Dan saya tahu kamu sekarang di sini, tapi pikiranmu masih di sana. Baru masuk gapura nih. Kenapa kau balik? Banyak ularnya. Jangan begitu loh. Peranglah sama anak buahnya Ratu Loro Kidul. Jadi kepala desa di situ semua orang-orang harus bisa menari. Beliau salah satu murid dari Prabu Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Kali ini kita melanjutkan perbincangan di konten sebelumnya ya teman-teman. Karena konten kemarin ini masih istilahnya masih ganjel ya, masih mengusik lah di teman-teman Kilas Masa ini. Kali ini kita ditemenin sama yang punya teror, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih sama Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang berada kemarin. Untuk melanjutkan perbincangan yang kemarin, kita kali ini mau membahas agak dalam, lebih ke dalam lagi tentang KKN Desa Penari atau dan sebagainya itu. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe, like, komen, bantu share juga alhamdulillah. Langsung aja ya teman-teman, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Ni, dan mungkin Mas Denny juga ada pertanyaan nantinya. Nih kali ini mungkin kita konten kemarin kan tentang Desa Penari. Kita udah membahas tentang filmnya bagaimana, kisahnya bagaimana. Yang masih terngiang sama kita ini sosok Badarawi itu sendiri. Menurut Ni, bagaimana pandangan Ni tentang Badarawi ini sendiri nih? Kalau masalah beliau, kita tidak bisa memakai sistem pandangan. Jadi kita harus bertemu, kita berkenalan. Saya berkomunikasi langsung. Saya harus komunikasi dengan beliau, ya. Yang mana beliau mengizinkan atau tidak ketika saya harus mengenalnya. Karena beliau ini sosok seorang perempuan yang maaf, karena dia merasa memiliki ilmu yang hebat, ya. Sangat tinggi. Jadi beliau agak sombong. Tidak semua orang bisa mengenal beliau. Ya nih. Nah, kalau memang di Kilas Masa ini ingin membahas masalah beliau, Badarawi, ya. Ya apa sok kenal jenenge iki. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini sebenarnya seorang perempuan biasa yang tadinya. Dan beliau memiliki satu hobi, yaitu menari. Tetapi menarinya beliau itu tidak dengan gamelan layaknya penari-penari, tidak. Dan dia memiliki ilmu yang sangat andragono. Hebat, ilmunya baik memang. Beliau salah satu murid dari Prabu Erlangga. Murid ya nih ya? Murid. Jadi beliau hidup di zaman Prabu Erlangga. Nama aslinya itu Ratna Nareh. Ratna siapa nih? Nareh. Ratna Nareh namanya itu. Beliau itu perempuan yang sering melalang buana, mengembara gitu. Mengembara. Dan yang membuat dia terkenal, dia itu memiliki alat musik. Kalau dulu itu namanya lontar. Ya mungkin karena dari daun lontar yang dianyam sehingga jadi alat musik. Kalau di zaman sekarang, alat musik itu
menyerupai dawai. Dawai. Atau apa alat musik yang Kecapi. Bukan. Dawai yang jadi pegang. Iya. Beliau hebat pemain itu memang. Jadi kemana-mana alat musiknya itu selalu dibawa. Iya. Waktu bentar ya, ini agak lama ini. Iya. Soalnya saya sendiri tidak mengenal beliau, jadi saya itu harus menelisik ke sana. Beliau itu ada peperangan Prabu Erlangga. Ini Maaf saya potong nih ya. Asal usulnya ya nih ya. Ya. Lah ya, ini menjelaskan asal usul. Ya, asal usulnya yang tersebut ya. Kalian mengenal siapa beliau itu? Iya, ya. Prabu Erlangga itu perang melawan seorang Empu Badara. Kalah beliau dengan 4 temannya. Empu Erlangga kalah, jadi anak buahnya tadi mencar semua. Ada yang lari ke Bali, termasuk Empu Badara. Ratna ini tadi. Kalau Dia juga melarikan diri dari satu tempat itu tadi. Dia melalang buana dari hutan ke hutan, memang dia senangnya hidup di hutan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa beliau itu adalah sekarang ini siluman hutan, memang iya. Lantas dia itu di situ menari di satu desa, namanya Desa Wonokromo. Desa Wonokromo. Ya. Dan ini Desa Wonokromo itu tepatnya di mana? Ini juga enggak ini sama, atau yang di Surabaya sini, atau yang di daerah Wonosobo. Karena masih berbentuk, namanya hampir sama. Berbentuk sama-sama hutannya. Waktu itu sama-sama hutannya. Di mana saat beliau menari, si Ratna tadi menari. Kemarin waktu di KKN sudah saya jelaskan ya, bahwa beliau adalah seorang penari yang bukan penari ketengan, yang bisa dicolek, bisa disawat, bukan. Ya. Makanya ketika dia disenggol, dia marah. Ternyata yang saya katakan kemarin ini ada benarnya. Ada seorang lurah di situ, di Wonokromo itu, di mana lurah itu orangnya itu sombong karena merasa lurah, punya kekuasaan, setiap perempuan bisa diajak tidur. Jadi lurah tersebut juga menilai Ratna bisa diperlakukan seperti itu. Ketika malam tiba, selesai acara nari-nari itu semua, Ratna itu mau kembali meneruskan perjalanan. Lurah tersebut menawarkan tempat istirahat. Karena Ratna merasa tidak punya tempat, Ratna menerima tawaran tersebut. Ratna menerima tawaran tersebut di rumahnya Pak Lurah itu tadi. Yeah. Malam, nah ini misinya otak seorang yang kotor ya. Didatangilah Ratna itu, diajak untuk tidur, tapi Ratna tidak mau. Sampai laki-laki tersebut bisa menyentuh, padahal tidak semua orang bisa menyentuh beliau, saking hebat ilmunya itu tadi. Begitu bisa menyentuh, langsung dipentalkan sampai mati. Dan Ratna lah dikukuhkan sebagai kepala desa di situ. Jadi kepala desa di situ, semua orang-orang harus bisa menari. Agar? Ya karena mengikuti kepala desa. Oh seperti itu. Jadi menari-menari sampai akhirnya Ratna itu bermusuhan sama salah satu penduduk di situ. Ratna sudah merasa tidak nyaman. Memang dia salah satu sifatnya itu melalang buana. Akhirnya beliau berpindah lagi. Buana, ya pindah sampai dia ke Jawa Timur, Pulau Jawa bagian timur ya. Di situ dia hidup di hutan. Ternyata di hutan di situ adalah kekuasaannya Ratu Pantai Selatan. Di situ juga ada sendang. Sedangkan beliau Ratu Pantai Selatan tidak suka sama sosok Ratna tersebut. Kenapa? Tidak suka sama sosok Ratna tersebut. Bukan, tidak suka dengan adanya gamelan, nari. Ada seperti itu tidak suka.
kurang suka. Yang namanya Ratna tersinggung. Karena itu tadi kesombongan dan keangkuhannya. Akhirnya dia malah menjadi semakin menarik di situ. Semakin menarik di situ, peranglah sama anak buahnya Ratu Loro Kidul tadi. Ratna kalah, dia melarikan diri, dia singgah di satu hutan, disitulah dia penguasa hutan, sampai akhirnya dia entah meninggalnya kena apa. Sampai akhir hayatnya sih. Ya, jadi dia jadi siluman yang disebut Badarawi tadi. Oh Dan iya. beliau sampai detik ini ya, Ya. kekuasaan daerahnya tidak bisa disentuh orang yang seperti saya jelaskan kemarin, Iya. untuk berbuat yang tidak senonoh. Ya. Tetapi beliau tetap menggoda laki-laki akhirnya. Supaya apa? Dia bisa hamil, dia punya keturunan banyak. Jadi kalau ini maaf ya, kalau menurut pandangan ini, saya rasa tidak hanya bukan di Jawa bagian timur dikuasai beliau. Hutan-hutan yang kemarin pernah yang kamu sebut, Iya. Gumitir hutan sama Purwo apa itu, Alas Purwo. saya rasa ada beliau di situ karena setiap hutan yang lebat, yang angker pasti ada beliau. Napak tilasnya mungkin ya nih ya. Ya, tapak jelasnya. Jadi dia punya. Itu tadi saya katakan karena dia sudah istilahnya itu sakit hati karena dia sudah diteroboi laki-laki. Akhirnya dia semakin menggoda. Setiap laki-laki digoda. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Tetapi tidak semua laki-laki yang ingin mencoba tidur dengan dia bisa, tidak. Hanya menggoda. Kalau dia tidak mau, ya tidak bisa. Tapi kalau dia mau, meskipun laki-laki itu tidak mau, dia membuat satu obsesi supaya laki-laki itu tertarik dengan dia. Sehingga dia hamil punya banyak keturunan. Nah, mungkin keturunan beliau itulah yang menjaga hutan semuanya, iya. khususnya di daerah Jawa. Tapi kalau menurut pandangan ini sendiri, beliau ini asli dari Bali. Oh, Asli dari Bali, bukan dari namanya, asli dari Bali. Beliau hijrah sampai ke Jawa Timur ini melalang buana, ya tadi saya sebutkan sampai di pulau, sampai di terus. Alhamdulillah ada sedikit Gangguan Gitu cuma kan? ya. pintu yang ditutup tiba-tiba membuka. Jadi beliau itu sampai akhirnya ke daerah Wonokromo itu tadi. Dan dia kembali lagi sampai di hutan Pulau Jawa bagian timur. Tapi dia tidak nyebrang sampai ke Bali enggak. Kalau boleh saya Tadi- tanya ini ya. Terus bagaimana beliau, perwujudan beliau ini bagaimana nih? Ya tetap beliau itu seorang perempuan yang cantik, memang cantik. Fisnya itu agak lonjong, tapi pipinya berisi, tidak terlalu kempong. Pipinya berisi, selalu pakai kemben. Kan banyak yang menggambarkan bahwa sosok beliau ini setengah manusia, Bawahnya setengah ular. itu kalau itu istilahnya blorong ya, Iya. istilahnya gitu. Ya seperti itu memang. Kenapa Tetapi kok? dia bisa mewujudkan dirinya seperti manusia biasa, bisa. Kenapa kok hingga menjadi ular itu? Kenapa nih? Apa memang itu satu ajiannya atau ilmunya atau ada kronologi lain mungkin? Itu karena beliau dikalahkan oleh Ratu Pantai Selatan. Kalau Oh. saya lihat, Iya, iya. menurut mata batinnya nih, itu kutukannya beliau. Jadi kejadian ini timbul lagi ketika
Mbak Ayu dan Mas Bayu, kembali lagi ke KKN ya. Oh iya, film itu diceritakan itu. berbuat yang tidak senonoh. Sebenarnya mereka berbuat itu tidak sekali. Sekali sudah diperingatkan, yang kedua langsung dihabisi. Dan Bayu diambil suami oleh beliaunya itu tadi. Kalau Ayu tadi dijadikan batu atau apa, setelah beliau merasa sudah hamil dengan Bayu dihempaskan. Makanya ketika mereka ditemukan meninggalnya sudah Kaku. tidak wajar. Iya. Dalam arti tidak wajar itu entah bentuknya sudah hancur atau apa ya, saya tidak bisa menyebutkan itu. Iya. Seperti itu. Ya, berarti ini sosok Badarauh ini sendiri sebetulnya sosok seorang penari yang awalnya baik-baik saja ya nih ya. Ya, baik-baik saja. Karena mungkin karena tindak tanduk manusia lagi tuh ya nih ya, hingga Betul, ya. dia murka menjadi seperti itu yang Ya. seperti diceritakan di film tuh ya nih ya. Dan beliau itu penjaga hutan yang tenang, tidak seperti yang terceritakan saat sekarang yang horor, yang murka, tidak. Tapi karena kan itu kejadian yang waktu di Wonokromo itu sudah bertahun-tahun ya, beratus mungkin atau beratus tahun lah kalau tidak salah itu sudah selesai. Tapi karena dia sudah diguncang lagi dengan masalah yang dia tidak suka, akhirnya beliau turun lagi. Apa mau jalan ke sana? Monggo Nih aja mungkin. Kalau kita bahas Badarauhinya ya nih ya. Kalau Badarauhi sendiri ini berarti digambar perwujudannya kan seperti itu ya nih ya. Ini termasuk negatif atau positif nih? dalam arti apa negatif positifnya? Apa ya, untuk masyarakat sekitar atau bagaimana itu nih? Sebenarnya dampak dari beliau di masyarakat sekitar itu sudah mereka rasakan, seperti saat panen, di mana orang-orang merasa paceklik, penduduk sekitar tidak. Sebenarnya sudah dirasakan sama penduduk setempat sudah. Makanya di sana itu orang-orang itu masih banyak yang istilahnya itu polos, tidak masih menghargai kultur-kultur adat, terus tak etika, masih menghargai seperti itu. Makanya di sana tidak ada istilahnya, tidak ada goncangan-goncangan, terus peristiwa-peristiwa yang sampai menggelegar seperti sekarang ini. Sebenarnya peristiwa itu pun sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama. Peristiwa yang masalahnya Mas Bayu sama Mbak Ayu itu sudah lama. Dan di sini akhirnya banyak murid-murid beliau, termasuk anak dua ini. Sosoknya beliau ini yang melalang buana kan nih? Ya. Apa waktu melalang buana itu dia mengembangkan tarian tersebut nih? Dia tidak mengembangkan. Beliau tidak ingin mencari seperti murid menari atau tidak. Dia menari sendiri. Apa yang dibuat tarian tersebut itu yang tari khas, ciri khas dari Banyuwangi? Gandrung. Ya. Bukan. Berarti gandrung sudah ada. Ya, mungkin gandrung itu baru di era tahun-tahun berapa tahun kan sebelumnya di eranya Prabu Erlangga. Ya. Kalau boleh tahu Prabu Erlangga itu menceritakan daerah mana itu? Prabu Erlangga itu di daerah mana? Waktu itu kalau boleh tahu. Kejadiannya itu di daerah Jawa sini. Pokoknya di daerah Jawa sini gitu loh. Nah ini masalahnya daerah. Tapi yang saya tahu, Prabu Erlangga itu dari Bali. Itu satu kehidupan beliau di Bali. Akhirnya merepet sampai ke sini ya, sampai ke Wonokromo. Makanya ketika Prabu Erlangga itu dikalahkan oleh Empu Badara tadi beserta teman-temannya, begitu Prabu Erlangga meninggal, anak buahnya larinya ada yang kembali lagi. Lah si Ratna ini tidak kembali ke sana, tetap di Pulau Jawa ini gitu.
dan tinggal di hutan tersebut ya. Dan memang kan dulu di sini masih hutan semua, tidak ada perkampungan, tidak ada rumah, ya hutan-hutan. Kalau sudut pandang nih tentang gapura ini bagaimana nih? Atau itu gapura selamat datang atau bagaimana nih? Kan di konten kemarin nih bilang sudah sempat menembus sana melihat gapura dengan ada 2 patung atau penjaga itu nih. Cukup nih. Kenapa Mas Tio? Apa yang dilihat ini? Jadi ini tadi mencoba untuk memberangkatkan atau secara batin ke sana lah. Mungkin sudah sering beberapa kali kita lakukan mungkin hal-hal seperti ini. Cuman baru kali ini kita coba lagi, ternyata masih bisa. Memang kalau menurut saya ya Sampai mana tadi balik? Ceritakan aja. Baru masuk gapura nih, Kenapa kau balik? banyak ularnya. Apa ada lagi Mas Tio? Gini nih, ini kalau dari saya, persepsi saya ya, beliau ini mengesankan. Dalam arti mengesankan ini, dia juga bisa jadi sosok positif dan sosok negatif. Bagaimana kita memperlakukannya? Ya wajar seperti manusia biasa. Jadi seperti cerminannya kita. Kita kalau punya niatan atau unsur negatif sana, kembali lagi negatif ke kita, bahkan lebih negatif lagi. Kalau itu dari yang saya tangkap ya nih ya. Tapi saya geli lihat ular-ularnya itu. Bukan geli. Ular di pinggir gapura tadi matanya hijau, memandang kamu langsung balik. Betul? Matanya hijau. Lihat kamu langsung balik. Sebenarnya kamu terus saja. Ya mungkin kamu merasa gapura itu kelihatannya lebar. Karena ini gapura, ini jalan lebar. Tapi begitu masuk gapura, itu jalannya setapak. Iya. Makadam. Enggak. Apa seperti makadam itu? Bukan, masih tanah biasa. Jalan masih tanah biasa. Jadi kamu begitu dilihat ular yang sebelah kanan gapura, kamu sudah jadi. Tapi itu jauh ke sana itu banyak ini nih, kayak ular kecil-kecil gitu. Oh banyak, yaitu anak. Itu yang saya gini. Jadi begitu masuk mungkin kamu merasa geli aja ya, Iya. Banyak kayak cacing tapi ular nggak bisa. Ya, saya kasih ke sana karena kamu balik. Saya ikut balik. Tapi kalau masuk, mereka ternyata bukan ular. Bukan, anak kecil-kecil yang belajar. Iya. Ya betul, anak kecil itu yang harus kita belajar itu. Dan beliaunya lumayan lontar itu kan. Bermain musik tadi. Ya, menggesek lontarnya kita. Tapi memang ada di ujung jalan setapak situ, bukan seperti yang difilmkan ke rumah gitu ya, bukan, tapi bukan. Kayak panggung atau apa, pendopo atau apa, seperti itulah, atau mungkin dari batu atau gimana, itu memang untuk
tempat menarinya guru. Ya, sang guru kan ibaratnya sang guru kan ini udah banyak anak-anaknya. Jadi dia yang bermain lontarnya, anak-anaknya yang apa? Menari. Yang menari tadi. sama halnya kalau kita nonton film India itu ular kobra kan kalau dikasih trompet, Ya. trompet atau apa alat musik itu kan dia Apa Mas Jadi kepingin ke sana? Apa bisa nih saya? Insya Allah bisa. Berani. Insya Allah. Konsentrasi ya. ini pengalaman pertama buat Mas Denny ya teman-teman. Konsentrasi ya. Insya Allah. Jadi kalau konsentrasi itu seperti orang meditasi. Lihat satu titik. Bayangkan di depanmu ada titik. Bisa merem, bisa melek. Terserah. Ya. Mau yang mana? Sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah dulu. Ini lagi proses membantu Mas Denny secara batin ke sana ya teman-teman. Entah bisa atau enggak kembali lagi melihat dari seberapanya Mas Denny. Sampai Gak sampai nih. Gak sampai. aku saya juga depan pulang. Mungkin Konsentrasi. masih Terlalu dengan hujan. Iya. mungkin masih terlalu awam untuk Awam. Mas Denny jalan-jalan dalam tanda kutip jalan-jalan Makanya saya ke sana nih. Tapi berhenti, ini karena saya takut dia bisa masuk dan bisa ya, balik. ini ada saya mengungkapkan di daerah sekitar ya teman-teman ya. Daerah sekitar tersebut ya. Memang benar adanya pendopo dan lain yang saya sebutkan tadi. Dan mereka selalu butuh istilahnya hiburan gitu. Seperti Iya, hiburan yang seperti itu. penari tadi. Karena gini, bagi beliau menari adalah sesuatu wujud dari Rasa syukur bukan dari hati. dari hati. Kalau senang, begitu dia menarinya. Kalau susah, begini dia menarinya. Jadi itu perwujudan dari inspirasinya dia, dari imajinnya dia. Seperti itu. Ya. Dan saya tahu kamu sekarang di sini, tapi pikiranmu masih di sana. Iya. Karena kamu sudah melihat sendiri. Kalau kemarin kan saya yang cerita, kamu tidak ke sana. Ini tadi kamu ke sana, jadi kamu sudah masih di sana, masih memandang semuanya. Dan di sana juga masih tumbuh pohon lontar yang banyak. Karena beliau membutuhkan itu untuk alat musik yang semakin banyak. Itu semacam dawal. Terus harpa. Nah, kalau zaman sekarang Harpa, iya, harpa kok. seperti harpa itu. Cuman harpa kan tinggi. Kalau itu cuman melengkung segini aja. Jadi sampai Kenapa Mas Denny? Agak mau muda nih. istighfar. Mungkin ada Enggak ada. Istighfar. iya. Mungkin secara batin kurang persiapan Mas Denny teman-teman. Jadi ada efek yang agak kurang baik dari sananya ke sini mungkin loh ya. Nah, kalau nggak bisa sampai ke sana jangan dipaksa. Jangan terobsesi sama Air ceritanya putih. Mas Ambon. Ada air putih. Jangan terobsesi sama ceritanya Mas Ambon. Karena apa? Nggak apa-apa di cut ya nanti ini. Iya, Oh, gini. Mas Denny itu kepingin sebenarnya, Iya. tapi tidak sampai. Ketika mendengar kamu cerita, dia hayut, tapi tidak kuat. Tidak apa-apa. Karena ini ya maaf, Mas Denny ini pertama kali saya ajak jalan-jalan. Dan Mas Denny-nya sendiri tidak kuat.
Maaf ya teman-teman, ya tadi ada sedikit gangguan. Mas Denny merasakan hal yang kurang baik di badannya. Mungkin setelah efeknya diajak jalan ke sana mungkin ya, teman. Apa yang dirasakan Mas Denny? Apa yang dipandang atau bagaimana? Kok sampai seperti itu? Aku sendiri sih nggak bisa menjelaskan ya Mas Deo ya. Saya kan saya sendiri kan belum, hitungannya masih orang awam ya. Tapi yang di sana, yang sini terasa sesak langsung. Kalau mau mukok gitu, mau muta langsung jadi. Mungkin jadi gini, gimana nih? Nuraninya Mas Denny itu sudah masuk, tapi jiwanya tidak bisa nerima. Oh iya. Akhirnya itu tadi. Mengeluarkan tadi. Menolak ya nih. Menolak ya, tadi. Jadi bagus kalau bisa keluar itu bagus. Jadi bertentangan. Sebenarnya hatinya Mas Denny sendiri sudah bisa menerima ini tadi. Ya. Dan bahkan mau masuk bisa, tapi jiwanya yang belum kuat. Ya itu tadi, kembali lagi ke korban sama korin. Ya. Jadi jiwanya Mas Denny ini sudah bisa menerima, tapi maksudnya korinnya itu belum bisa menerima. Kebalik, korinnya bisa menerima, tapi jiwanya Mas Denny tidak bisa menerima. Korinnya dia banyak yang kuat, tapi jiwanya yang tidak bisa menerima. Kembali lagi ke Badara Wuhi ini ya. Ini penjelasan ini masih kita asal lagi atau bagaimana nih? Maksudnya? Masih kita pertajam lagi atau cukup sampai sini? Menurut saya jawab. Menurut Nik bagaimana? Karena begini, masalah beliau itu jujur ya, saya tidak tahu. Bahkan cerita masalah KKN kemarin saya tidak mengerti. Karena saya ini orang yang mungkin sudah tua, jadi tidak mengikuti cerita-cerita yang seperti itu. Ketika mereka ini menyuguhkan saya untuk masalah beliau, jadi saya tidak siap. Memang saya tidak siap karena saya tidak tahu siapa sosok beliau. Saya harus berkenalan atau bagaimana. Kalau seperti dulu yang di channel-channel yang lalu yang namanya Sabdo Palon paling tidak itu kan sejarah. Saya sudah bisa membaca, bisa tahu dari pengalaman membaca saya yang dulu, cerita-cerita dari sesepuh. Tapi kalau ini, saya seumur hidup baru dengar sekarang ini. Jadi ya mohon maaf, ini tadi bukan action atau show up. Yeah. Tapi memang saya harus ke sana karena saya tidak tahu. Saya harus ke sana dan saya harus membuktikan siapa beliau. Alhamdulillah, dengan mata batin saya bisa melihat sosok beliau yang begitu aduhai. Saya yang perempuan aja bilang begitu aduhai karena beliau betul-betul seorang yang pesona. Dari aura wajahnya, dari bau badannya, luar biasa. Sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Mas Dio tadi, dia dua sosok. Dia bisa ke positif, bisa ke negatif. Kalau baik, beliau baik. Kalau jahat, sangat jahat, tidak ada tandingannya. Seperti itu. Ya udah, kalau seperti itu kita akhiri ya nih ya perbincangan ini. Cukup sekian ya teman-teman, kami pamit. Mungkin ada tambahan dari Mas Denny. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain, dan mohon maaf sekali lagi untuk rekan-rekan sejawat saya. Ini adalah mata batin saya. Terima kasih.